Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anaf Alfaris, Abel Apitian, Alvina Fauzia Gredenggo, Alfiana Nasyid, Arya Ulfah, dan Ade Irma Septiani akan mempresentasikan analisis kebijakan mudik lebaran selama COVID-19 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Hana Afifah, SSIMM. Analisis kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama, dilansir dari Kominfo, Jakarta Selatan. Pemerintah ajak wujudkan mudik aman, lancar, dan gembira. Menurut Muhajir Effendi atau Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bahwa pemerintah melakukan berbagai persiapan seperti ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM, gas LPG, dan bahan pokok untuk pelaksanaan mudik lebaran tahun 2022 agar berjalan aman, lancar, dan sehat. Persiapan itu dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor yang sudah 2 kali dilaksanakan. Selain itu, Bapak Presiden juga sudah memberikan petunjuk agar semua yang akan mudik menyiapkan diri dengan vaksin booster yang ketiga kalinya. Yang kedua, dilansir dari berita Kemenkes, Kemenkes siapkan 340 pos kesehatan di jalur mudik lebaran tahun 2022. Ada 13.986 fasilitas kesehatan di seluruh provinsi yang sudah kita siapkan untuk melayani masyarakat baik dalam perjalanan mudik maupun di daerah tujuan agar akses dan pelayanan kesehatan semakin kuat. Kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi di Jakarta pada Rabu tanggal 24 April tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dilansir dari berita liputan6.com, Jakarta, remaja dan anak-anak boleh mudik lebaran tahun 2022 tanpa tes COVID-19, tapi ada syarat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pada momen mudik lebaran tahun 2022 ini, pemerintah memutuskan anak-anak dan remaja bisa mudik tanpa perlu menunjukkan hasil tes COVID-19, baik PCR maupun antigen. Syaratnya mereka sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Materi selanjutnya adalah kebijakan pemerintah daerah. Dilansir dari Kompas TV, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas 6.000 peserta mudik gratis warga Jawa Tengah di TMII Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah kembali memfasilitasi mudik gratis bagi warga Jawa Tengah yang merantau di wilayah Jabodetabek. Tercatat ada 126 bus yang mengangkut 6.000 penumpang dalam mudik gratis tahun ini. Baik, saya Marulfa izin melanjutkan tentang kebijakan pemerintah daerah otonom. Yang kedua yaitu dilansir dari berita Kominfo Jatimprov bahwa Gubernur Hovifah fasilitasi warga Jatim mudik bareng gratis. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan bahwa tahun ini Pemprov Jatim kembali menggelar program mudik bareng gratis. Program ini kembali dihadirkan seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah membolehkan kegiatan mudik lebaran, serta juga sebagai program dari Pemprov Jatim guna menyediakan fasilitas mudik bareng yang aman, nyaman, dan taat protokol kesehatan bagi warga masyarakat Jawa Timur. Selanjutnya, 3 dilansir dari berita Cirebon Kota, Operasi Ketupat Lodaya 2022 untuk pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri. Pemerintah daerah Pemda Kota Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Cirebon melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022 Jumat 22 bulan 4 2022 di halaman Balai Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz SH mengatakan apel ini untuk menindaklanjuti aman pemerintah pusat terkait pengamanan arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Oleh sebab itu, kita berupaya untuk membantu kelancaran perjalanan mereka, ungkap Wali Kota. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan antara kebijakan pemerintahan pusat dan kebijakan pemerintah daerah atau otonom. Yang pertama, dalam kebijakan mudik lebaran di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama mendukung dan bekerja sama dalam membuat kebijakan yang terbaik untuk warga Indonesia. Yang kedua, selain itu, dilansir dari berita Ainus Jabar, Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil mengatakan bahwa saya kira kalau urusan COVID-19 secara nasional, kami tidak ada wewenang khusus di level provinsi, maka kami dan warga harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
Kemudian yang ketiga, yaitu setiap tahunnya selama COVID-19 ini, pemerintah pusat selalu melakukan evaluasi dan perbaikan yang diterapkan juga dalam pemerintahan daerah atau otonom, dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini membawa dampak yang positif. Yang awalnya tidak diperbolehkan mudik karena meningkatnya COVID-19 yang drastis, sekarang kebijakan itu sudah berubah dengan diperbolehkannya mudik, dengan syarat yang paling utama yaitu masyarakat sudah vaksin booster untuk dapat diperbolehkan mudik lebaran.